Minasan konnichiwa, kali ini kita masih ada di Kota Malang dan kali ini aku akan ngajak minasan untuk wisata di salah satu tempat wisata yang kayaknya udah banyak dilupakan ya. Ini adalah Museum Brawijaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Museum Brawijaya, kita akan lihat dulu di luar museum, di area luar museum ya. Ini kita lagi ada di halaman museum. Di sini ada tank amfibi AM Track ya. Jadi Museum Brawijaya ini adalah museum kemiliteran ya teman-teman ya. Jadi minasan kalau misalkan main ke Kota Malang terus kemudian jalan-jalan di Ijen Boulevard itu akan nemu Museum Brawijaya ini ya. Ini wajib banget teman-teman kunjungi untuk belajar tentang sejarah ya, sejarah terutama terkait ketentaraan ya. Dan di ini ya, di halaman depan museum ini kita lagi ada di dalamnya tank amfibi yang namanya AM Track. Ya, tank ini adalah dulu digunakan oleh TRIP ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar, untuk melawan penjajah Belanda ketika ada agresi militer di Kota Malang ya. Jadi dari sini kita bisa banyak belajar nih teman-teman ya. Kita jadi tahu gimana sih sejarahnya bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaannya ya. Nah, sebelum kita masuk, nanti kita akan lihat dulu di luar museum ini ada apa aja selain AM Track ya. Baru nanti kita akan masuk ke dalam area museum ini. Nah, ini kita memang diizinkan ya guys ya untuk masuk ke dalam tank AM Track ini, karena ini udah nggak beroperasi lagi dan memang dikasih akses. Nah, ini kan ya dikasih akses untuk naik ke atas tanknya. Nah, ini letaknya tanknya ini ada di halaman dalam Museum Brawijaya. Nah, ini aku akan kasih lihat ya keterangan dari AM Track ini ya. Teman-teman bisa baca dan bisa nambah ilmu ya terkait dengan sejarah bangsa, terutama khususnya sejarah singkat AM Track. Itu loh tulisannya sebelumnya tentara. Ya, itu trip Tentara Nasional Indonesia. Oke, yang di depan. Nah, ini dia nih bentukannya Museum Brawijaya. Nah, desainnya memang old school banget ya. Desainnya ini retro ya. Mungkin sekitaran tahun 80-an lah ya gaya-gaya desainnya. Nah, ini nggak berubah sampai sekarang ya minasan desainnya. Di bagian atas itu kayaknya ini tempat istirahat. Cuman aku nggak pernah ya ke bagian atas. Dan di depan itu bisa kita lihat ada kolam ikan. Nah, sayangnya memang ikannya kolamnya keruh sih. Kolamnya keruh, jadi mungkin perlu ada pemeliharaan lagi ya. Oke, kita sekarang ke halaman luar dari Museum Brawijaya. Kalau tadi AM Track itu ada di halaman dalam, kita ke halaman luar. Pas di pinggir Ijen Boulevard itu masih ada juga koleksi dari Museum Brawijaya yang dipajang di halaman luar. Nah, ini adalah cannon ya atau meriam ya yang dipajang di pinggir jalan Ijen Boulevard di halaman luar dari Museum Brawijaya. Sebenarnya ada 3 meriam ya, yang ini yang paling besar, kemudian ada 2 lagi itu yang dipajang di depan tank ini ya, itu lebih kecil, ukurannya lebih kecil. Kok pintunya dibuka?
Oke minasan, sekarang kita akan masuk ke dalam area museumnya atau bangunan utama museumnya. Nah, kebetulan ini memang lagi ada kegiatan outing ya, ini dari sekolah mana aku juga nggak tahu, tapi yang jelas rame banget ini. Jadi kita apa lumayan inilah ya, nggak sepi-sepi banget. Nah, untuk masuknya ke Museum Brawijaya ini tiketnya adalah 10.000 per orang ya. Jadi eh, kalau menurutku untuk belajar sejarah sih worth it lah ya 10.000 itu. Nah, kita akan masuk dulu. Di sini ada beberapa ruang pameran. Kita akan masuk ke ruang pameran yang pertama. Nah, di sini teman-teman sekali lagi kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam sebuah museum, itu diusahakan memang jangan main pegang-pegang ya, kecuali memang diizinkan ya. Tapi kalau ada koleksi-koleksi kayak gini, terutama barang-barang yang langka, barang-barang apa dari zaman dulu ya, barang-barang yang bersejarah, itu jangan main pegang-pegang ya, karena itu memang sebenarnya dilarang. Karena takutnya nanti akan ada yang rusak gitu ya, apalagi barang-barang yang udah rapuh gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, minasan itu ada koleksi senjata-senjata yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia di zaman dulu ya, mulai zaman perjuangan kemerdekaan. Nah, ini jenis-jenisnya apa aja? Wah, aku juga nggak ngerti ini ya, karena aku juga bukan pakar senjata, bukan pakar militer. Tapi yang jelas kita lihat-lihat aja, kita baca-baca aja. Dan di sini teman-teman yang jelas, kalau mau datang ke museum ini, di situ bisa sepuasnya baca sejarahnya. Ini senjata apa, digunakan untuk apa, digunakan oleh siapa gitu. Ada semuanya di sini. Oh, itu yang ada bomnya itu. Ini ada lagi. Oh iya, gambarnya pas lagi perang enggak? Bang kali. Dalam. Meja apa itu? Ini loh baca tulisannya. Pisau, pedang. Pedang kok pisau toh? Iya. Iya. Iya, biasanya burungnya udah mati.
Loh, kok ada anime? Halo. Ini tembak kecil-kecil. Ya, yang mini biar bisa disakuin nggak kelihatan. Itu granat. Dilempar. Apa? Nah, tadi tak bawain nggak mau. Ini tak bawain. Ayo. Ya enggak lah, itu bendera. Bendera kelompok-kelompoknya. Bergerilya itu apa ya? Bergerilya. Bergerilya itu perang tapi yang pindah-pindah dia. Jadi biar tentara musuhnya itu nggak tahu lokasinya. Pindah-pindah ke hutan-hutan gitu. Halo. Ya, kursinya siapa itu? Kursinya tentara mungkin.
Nah, bagian ini yang unik banget nih guys. Ini menceritakan kisahnya ya tentang merpati pos yang dipakai ketika zaman perang dulu. Jadi untuk mengirim pesan itu kita nggak bisa WA-an ya di zaman dulu ya. Itu pakai burung merpati ya, merpati yang diterbangkan dengan membawa surat kayak di film-film gitu ya, kayak di film-film yang dikasih gulungan surat di kakinya gitu untuk mengirimkan pesan ke markas gitu ya, mungkin minta bala bantuan dan macam-macam ya. Jadi mungkin kalau radio bisa disadap gitu ya, kalau merpati pos ini wah, siapa yang bisa nyadap itu kecuali ditembak ya. Nah, jadi para pejuang kita zaman dulu tuh pakai burung merpati untuk mengirimkan pesan ya, saling berkirim pesan terkait dengan kondisi di medan perang mungkin ya. Nah, ini jadi merpati itu juga punya jasa ya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita udah selesai nih di ruangan satu, kita akan menuju ke ruangan berikutnya. Nah, ini di lobi utamanya ada mobil ya dipajang ya. Mobil ini adalah mobil yang digunakan oleh salah satu pejabat militer Indonesia ya di masa perjuangan kemerdekaan. Nah, ini diletakkan di lobi utama Museum Brawijaya. Nah, ini jenis mobilnya apa dan macam-macam. Baca sendiri deh ya di Museum Brawijaya. Ini kayak yang ada di film Cars ya, yang Doc apa namanya gitu ya, yang pelatihnya Lightning McQueen itu ya. Jadi mobilnya ini keren banget, ini retro banget ya. Ini adalah mobil perjuangan guys, benar-benar mobil perjuangan nih Minasang. Udah. Di sini masih ada sebelah sini. Next kita masuk di ruangan berikutnya. Di ruang koleksi yang kedua, ini kita lihat ada apa aja ya. Kita langsung disambut dengan Kota Praja Malang, peta Kota Praja Malang. Jadi dulu namanya memang Kota Praja ya, kalau sekarang Kota Malang. Jadi setelah Kota Praja itu kemudian berubah menjadi Kota Madya ya, Kota Madya Malang. Atau lengkapnya Kota Madya Daerah yang kedua Malang gitu ya. Kemudian sekarang yang dipakai resminya adalah Kota Malang. Nah, ini bisa kita lihat koleksi yang unik banget. Ini ada gading ya. Jadi di sini koleksinya itu nggak cuman senjata-senjata doang ya, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan militer yang non senjata ya. Kalau di ruang koleksi yang pertama tadi kita lihat tuh banyak banget ya senjata-senjata kayak senapan dan macam-macam ya, pedang juga gitu kan, terus pistol, laras panjang, laras pendek. Kalau di sini ini nggak ada kaitannya dengan persenjataan ya. Kalau kita baru masuk ini tadi ya, langsung ditemukan dengan ada gading, kemudian ini ada kuali ya. Nah, ini baru ada senjata lagi satu ya. Ini senjata apa ini nggak tahu, kayak machine gun ya. Oke, jadi di ruangan ini kita ditampilkan koleksi-koleksi atribut dan juga persenjataan yang dipakai dalam masing-masing operasi kemiliteran ya. Ada operasi Timur Timur. Operasi Timur Timur itu operasi apa ya? Seroja atau apa gitu ya. Operasi di Timur Timur, kemudian ada operasi Trikora di Papua Barat ya, Irian Jaya kalau nggak salah ya. Jadi di masing-masing operasi, nah kayak ini nih, ini operasi di Timur Timur kalau nggak salah ya, operasi Seroja di Timur Timur. Ini senjatanya yang dipakai, atributnya dan macam-macam itu dikumpulin di dalam satu etalase gitu ya. Ini kemudian nanti di sebelahnya akan ada lagi dari operasi Trikora tadi ya, di Irian Jaya, pembebasan Irian Jaya gitu ya. Kemudian ada seragamnya juga, jadi nggak cuman senjatanya doang ya, jadi atribut-atributnya juga ada. Nah, ini dia yang unik. Di sini ada mesin-mesin kemiliteran ya, yang dipajang juga jadi koleksi Museum Brawijaya Malang. Nah, ini aku kurang tahu nih mesin apa. Cuma yang di meja ini ya, ini adalah mesin yang disebut dengan
Jeng jeng, ya ini disebut dengan komputer guys ya. Jadi minasang dulu nggak ada laptop, nggak ada monitor komputer yang ini ya. Tapi ini komputer terbitannya keluarannya dari IBM ya. Jadi komputer ini dipakai untuk mencetak kartu dengan ada nomor urutnya mungkin ya. Jadi secara otomatis mencetak kartu secara otomatis. Jadi fungsinya komputer itu seperti itu ya. Komputer kalau sepengertianku ya, jadi komputer tipe ini untuk mencetak mencetak kartu ya. Mungkin ada komputer tipe lain untuk mencetak apa gitu ya. Nah ini juga aku juga kurang paham, ini kayaknya juga semacam mesin cetak karena bentuknya mirip-mirip banget dengan mesin fotokopi ya. Ini teman-teman yang tahu ini mesin apa boleh ntar komentar ya di kolom komentar. Nah, di sini juga ada alat-alat musik ya yang dipakai di korps kemiliteran. Kalau teman-teman lihat video aku yang di Semarang, itu juga aku mampir ke Museum Mandala apa namanya ya di Semarang ya. Itu juga ada ya ditampilkan seragam dan juga instrumen-instrumen alat musik yang dipakai di korps kemiliteran. Nah, sama juga dengan di Museum Brawijaya ini. Cuman memang yang di Semarang itu memang museumnya lebih gede lagi ya. Ukurannya mungkin berapa kali lipatnya Museum Brawijaya Malang ya. Nah ini yang kata aku tadi teman-teman, etalase yang menampilkan barang-barang atribut kemiliteran yang ditemukan atau mungkin sisa-sisa peninggalan dari operasi Trikora di Irian Jaya atau Papua ya. Di situ kita bisa lihat ada senjatanya khas gitu ya, senjata adat gitu ya. Jadi di sini dipajang khusus untuk satu etalase itu satu operasi gitu ya, satu operasi kemiliteran yang pernah dilakoni oleh Tentara Nasional Indonesia. Itu namanya Operasi Mandala ya, bukan Operasi Trikora ya. Operasi Mandala pembebasan Irian Jaya gitu ya. Nah, yang ini adalah Operasi Trisula penumpasan PKI di Blitar ya. Jadi ini adalah senjata-senjata yang dipakai ketika dilaksanakannya Operasi Trisula. Ada piala-pialanya banyak. Kemudian di bagian ini minasang itu ada koleksi piala dan penghargaan mungkin ya yang diterima oleh Kodam 5 Brawijaya itu ya kemungkinan ya. Karena di situ tadi ada juga emblemnya dari Kodam 5 Brawijaya. Geser ke sini, ini adalah koleksi keris ya. Kita masuk ke dalam koleksi keris ya. Nah, di sini guys, aku baru tahu bahwa keris itu ternyata ada juga yang gede banget ya. Nah, ini kita lihat kerisnya gede-gede banget ya. Jadi keris itu nggak cuman keris kecil aja ternyata yang biasanya disakuin atau diselipkan di jari ya di bagian belakang baju gitu kan ya, baju adat tentara atau baju adat Jawa gitu ya, biasanya di belakang ada kerisnya ya. Nah itu kecil. Nah tapi kalau yang di sini kerisnya itu ada yang sampai gede banget ukurannya dan nggak mungkin untuk diselipkan di baju ya karena saking gedenya ukurannya. Nah ini yang memberikan insight atau wawasan baru ya dari terutama bagi aku sendiri ya. Nah ini bisa kita lihat nih kan ya, kerisnya gede banget nih minasang tuh yang di bagian bawah tuh terutama tuh. Jadi ini ngasih wawasan baru, ilmu baru buat aku karena seumur-umur nih baru tahu aku beneran bahwa ada keris yang gede banget ukurannya. Nah keris ini juga ada yang beberapa sumbangan dari beberapa pejabat di TNI ya. Nah ini bisa kita lihat sumbangan dari Majen TNI Imam Utomo ya yang sempat juga menjadi Gubernur Jawa Timur ya. Nah, jadi itu adalah isi dari ruang koleksi kedua di Museum Brawijaya.
Oke, itu tadi adalah koleksi-koleksi di ruang koleksi kedua ya, dari Museum Brawijaya. Nah, sekarang kita akan menuruni tangga itu untuk menuju ke halaman belakang Museum Brawijaya Malang. Nah, di halaman belakang ini ada satu koleksi yang memang menurutku unik banget nih ya minasang ya. Apa itu koleksinya? Kita akan coba lihat, yuk kita turun. Nah, ini dia nih guys, koleksinya dari Museum Brawijaya Malang yang memang menurutku salah satu masterpiece juga ya. Ini adalah gerbong maut, yang mana gerbong ini dipakai untuk mengangkut tawanan orang-orang Indonesia ya. Yang mana gerbong ini dikunci ya, dikunci waktu mengangkut itu dikunci sehingga mengakibatkan banyak orang yang meninggal ya penumpangnya. Dan itu diisi berapa itu ya? Puluhan orang ya, puluhan orang di dalam satu gerbong. Kemudian gerbong itu ditutup rapat ya, dikunci sehingga penumpangnya nggak bisa keluar, bahkan kehabisan oksigen, sehingga menyebabkan banyak orang yang meninggal di dalamnya ya, penumpangnya banyak yang meninggal, banyak yang sakit juga gitu ya. Nah, itu disebut dengan gerbong maut. Oke minasang, itu tadi kunjungan kita di Museum Brawijaya Malang ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dikasih kesempatan kalau ke Malang untuk mengunjungi ke Museum Brawijaya Malang ini ya. Jadi untuk menambah wawasan kita terkait sejarah perjuangan bangsa. See you di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mata imasho.